Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Yunianto dengan nomor induk mahasiswa 215231062 dari kelas Perbankan Syariah 2B Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dua wilayah yang memiliki keterikatan. Akan tetapi, kenapa keterikatan ini tidak menjadikan kedua wilayah ini menjadi wilayah yang satu? Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan pada video ini. Di masa Republik Indonesia, atau lebih tepatnya masa saat ini, kita semua lebih mengenal Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi kalau kita melihat sejarah, sebelumnya kedua wilayah ini sebenarnya merupakan satu kesatuan wilayah. Lantas, apa yang menyebabkan wilayah ini terpecah menjadi dua, bahkan 4 bagian wilayah pemerintahan? Di masa silam telah terjadi sebuah perjanjian besar yang bernama Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Januari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat penandatanganan perjanjian tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Mangkubumi akhirnya meminta izin pada saudaranya Pakubuwono II. Daripada tanah saya dikurang, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah saja saya agar saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya, Mangkubumi diberikan uang sebesar 3.000 real oleh Pakubuwono II. Pakubuwono II pun menjawab, "Ini untuk jatah makan anak buah, silahkan pergi." Malamnya Mangkubwono pergi. Sejak saat itulah terjadinya Perang Mangkubumen yang menyebabkan puluhan ribu prajurit kompani dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara yaitu Nicholas Harting mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, secara tertutup Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubwono terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November tahun 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat perjanjian itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya, sejak perjanjian tersebut pada 13 Februari tahun 1755.
Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Padahal Pangeran Sambernyawa sendiri merupakan menantu dari Mangkubumi yang menikahi putrinya Raden Ayu Inten. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang merupakan Trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada 17 Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaraan, Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamiseso Senopati ing Alogo Satria Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Tetapi keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman yang dipimpin oleh Kanjeng Gusti Adipati Arya Pakualam I atau dengan nama lahir Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo yang merupakan putra ketiga dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan kemudian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga saat ini. Itulah tadi alasan mengapa Jawa dan daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki keterikatan dapat terbelah menjadi 4 wilayah pemerintahan kekuasaan. Akan tetapi di masa Republik Indonesia atau di masa sekarang ini, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa yang kita kenal sekarang sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian penjelasan mengenai Perjanjian Giyanti yang menjadi awal mula terbelahnya Jawa menjadi 2 bagian dan Perjanjian Salatiga yang menjadi awal mula terbelahnya Jawa menjadi 3 bagian, serta di tahun 1813 Jawa terbelah lagi menjadi 4 bagian. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.